mendengarkan podcast ini. Kalau kita memperhatikan perjalanan gereja Tuhan yang tentu dimulai dari yang mulia anak Allah yang menjadi manusia dan murid-murid yang adalah orang-orang pertama yang diharapkan menjadi fondasi gereja Tuhan. Kita dapat memperhatikan bagaimana Tuhan dengan sabar menghadapi murid-murid Tuhan Yesus. Dengan sabar, karena murid-murid Tuhan Yesus bukan murid-murid yang nurut, bukan murid-murid yang percaya dengan benar. Tetapi untuk sementara waktu Tuhan membiarkan murid-murid Tuhan Yesus itu mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Saya kira sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus sebelum peristiwa Pentakosta, landasan iman mereka masih keliru. Motivasi mereka mengikut Tuhan, motivasi mereka mengikut Tuhan masih salah. Tetapi hal itu ditolerir oleh Tuhan. Tuhan menerima. Karena murid-murid itu sudah terlalu lama hidup dengan cara pandang orang-orang Yahudi yang orientasi berpikirnya duniawi. Yang orientasi berpikirnya duniawi, saudara. Dan kalau kita melihat embrionya dari masyarakat Yahudi atau Israel sejak zaman keluar dari Mesir sampai membangun kerajaan atau zaman raja-raja sampai pada pembuangan, lalu kembali lagi ke Palestina. Mereka semua memiliki cara berpikir yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan orang-orang atau masyarakat pada zaman Tuhan Yesus hadir dengan tubuh daging seperti kita, saudara. Masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel memang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka sangat merindukan kejayaan Israel Raya seperti zaman Daud dan Salomo. Dan mereka sedang menanti-nantikan seorang Mesias atau menanti-nantikan seorang juru selamat. Cara berpikir duniawi itu bisa dianggap wajar sebelum Tuhan Yesus membawa misinya, sebelum zaman penggenapan, sebelum zaman anugerah. Tetapi kalau sudah zaman penggenapan, kalau sudah zaman anugerah, jika pola berpikir duniawi atau orientasi berpikir duniawi itu tetap dipertahankan, itu iblis. Sebab akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Akan menjadi batu sandungan. Jika kita membaca Injil Matius pasal 16. Matius 16 ayat 16. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam aman dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke. Yang pertama harus kita mengerti maksud pernyataan ini. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup.
itu bisa berarti sebuah pewahyuan yang bersifat adikodrati atau bersifat mistis. Bisa mengatakan engkau anak Allah. Tuhan mengatakan, Simon, Bapakku yang di surga yang menyatakan ini. Jadi secara adikodrati ada pewahyuan. Tetapi yang kedua juga sangat logis, bisa berarti bahwa Allah Bapa yang memulai karya keselamatan itu, ya. Bangsa Israel dan semua manusia tidak pernah mengenal ada anak Allah. Tidak pernah mengenal ada Allah anak. Tidak pernah mengenal ada pribadi kedua setelah Bapa di surga yang menjadi Tuhan atau Tuan bagi kemuliaan Bapa. Kalau Bapa tidak mengutus putranya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa yang menyatakan ini kepadamu, bisa berarti pewahyuan yang adikodrati, tapi juga bisa berarti Bapa yang memulai dengan menyatakan putra tunggalnya, sebab selama berabad-abad orang memanggil Elohim itu jamak dan tidak tahu maksudnya apa, kenapa jamak. Nah sekarang baru dinyatakan, saudara. Dan di atas pengakuan ini, bukan dari manusia, di atas pengakuan ini aku akan mendirikan gerejaku. Tentu saja di atas pengakuan itu yang dimulai dari Petrus dan teman-temannya yang merupakan fondasi dasar dari gereja Tuhan. Dan alam maut tak dapat menguasainya. Artinya inilah satu-satunya jalan manusia bisa dibebaskan dari alam maut. Oke, nangkep ya saudara? Jadi dua maksudnya ketika Tuhan Yesus berkata, ini Bapa yang menyatakan. Artinya secara pewahyuan. Tapi yang kedua, bahwa Bapa yang memulai mengutus putra tunggalnya sehingga menyatakan ada anak Allah yang hidup. Rahasia yang tersimpan bertahun-tahun baru dibuka, ternyata ada pribadi kedua di dalam lembaga atau institusi Elohim itu. Nah, teruskan. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jika kemudian kita melihat dan memperhatikan percakapan berikut, dari dua kemungkinan pewahyuan atau tindakan Allah yang mengutus putranya, kita lebih cenderung ke yang kedua. Kenapa? Kalau yang pertama pewahyuan, maka dia sudah bisa kemasukan iblis lagi. Pewahyuan itu akan menghindarkan Petrus dari kesalahan. Ternyata dia salah. Jadi kan ini pewahyuan secara adikodrati atau maksudnya bahwa Allah mengutus putra tunggalnya yang membuka rahasia. Ternyata dalam diri lembaga Allah itu ada pribadi kedua. Lebih tepat yang kedua. Sebab kita membaca berikutnya Petrus bisa salah memahami kemasukan iblis ini. Masuk dari kemasukan Bapak baru menyatakan lalu iblis bisa masuk di tempat yang sama, kan agak sulit ini. Nah saudara-saudara, jadi Petrus
seperti banyak orang-orang Yahudi berpendirian bahwa Mesias tidak begitu. Mesias itu nggak akan terkalahkan. Mesias tidak akan bisa dibunuh. Mesias akan jadi jagoan. Nah, ini pikiran iblis. Kalau itu bukan zaman anugerah, belum zaman penggenapan, mungkin tidak salah. Karena memang orientasi berpikirnya orang Yahudi itu kan jasmani. Ketika Israel ditekan oleh musuh, Tuhan kirim hakim-hakim. Ketika Israel dikuasai musuh, Tuhan kirim Daud. Tuhan kirim Simson. Betul nggak? Nah, sekarang mereka dikuasai Roma, mereka berharap Tuhan kirim orang seperti Daud, Simson. Nah, setan ini kalau berpikirnya masih begitu. Ini implementasinya jadi mengerikan, saudara. Kenapa? Sebab ketika gereja memandang perjanjian lama seakan-akan bisa dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru secara harafiah, sudah kesetanan. Walaupun itu Alkitab, cara memandangnya salah. Dalam kesempatan tersebut Tuhan menunjukkan enyalah iblis. Ini pikiran iblis. Jadi Bapak yang menyatakan ini kepadamu itu harus dipahami bukan adikodrati loh. Tetapi tindakan Tuhan menyatakan bahwa dalam pribadi Elohim ada anak. Dan dari pengakuan ini membangun gereja. Dan tidak ada keyakinan atau agama yang percaya Allah punya anak. Atau di dalam diri Allah itu ada pribadi anak yang menjadi Tuhan atau penguasa atau majikan bagi kemuliaan Allah, atau sebagai mandataris atau pelaksana dari pemerintahan Tuhan. Bagaimana Petrus dan murid-muridnya, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain menyadari bahwa pikiran itu bukan dari Allah? Apakah perlu pewahyuan lalu, oh salah ya? Bukan. Harus dengan pengertian yang dibangun dari proses belajar oleh tuntunan Roh Kudus tentunya, melalui usaha yang serius, bukan pewahyuan tanpa kerja keras. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan janji Bapa digenapi, mereka tercelik. Oh, ternyata kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi setelah mengerti kebenaran, barulah mereka dapat mengiring Tuhan dengan motivasi yang benar. Setelah mengerti kebenaran, yaitu setelah 3,5 tahun dididik, lalu dimatangkan atau disempurnakan oleh Roh yang memimpin mereka kepada segala kebenaran. Jadi motivasi yang benar tidak dapat diperoleh melalui pewahyuan. Secara mistis tidak bisa diperoleh melalui pewahyuan secara adikodrati, tetapi melalui proses belajar yang membuka pengertian seseorang terhadap kebenaran yang murni. Saya ulangi, setelah mengerti kebenaran, mereka dapat mengiring Tuhan dengan motivasi yang benar. Jadi motivasi yang benar itu bukan diperoleh dari pewahyuan, tetapi melalui belajar yang membuka pengertian kita terhadap kebenaran yang murni. Dari sebuah proses belajar dengan sikap hati yang benar, seseorang bisa ditelurkan, dientaskan dari kebodohan, sehingga dapat memahami kebenaran secara utuh. Hal ini akan ditandai dengan kerelaan, tidak memiliki keinginan atau tidak merasa memiliki kepentingan selain berkorban bagi Tuhan. Karena akhirnya murid-murid Tuhan Yesus betul-betul bisa meninggalkan segala sesuatu demi pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan kan berkata, kalau kamu tidak kehilangan nyawa, ya kamu tidak dapat nyawa. Tadi kan menyangkal diri memikul salib, betul? Harus kehilangan nyawa kan? Apa sih hubungannya kehilangan nyawa dengan penjelasan sebelumnya? Coba lihat, kan seperti nggak ada hubungan. Coba ayat 23 dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Terus? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, kalau pakai pikiran manusia umum atau cara berpikirnya orang-orang Yahudi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal duniawi, berarti tidak mau kehilangan nyawa. Dia berarti tidak mau kehilangan nyawa. Oleh sebab itu perlu sebuah proses belajar dengan sikap hati yang benar, supaya dientaskan dari kebodohan, sehingga memahami kebenaran secara utuh. Dan hal ini akan ditandai dengan kerelaan, tidak memiliki keinginan atau tidak merasa memiliki kepentingan selain berkorban bagi Tuhan. Ini gambaran hidup kita pada masa ini, saudara. Persis sekali, tepat sekali. Tuhan membiarkan kita mengikut Tuhan Yesus jadi orang Kristen dengan motivasi yang salah. Maksud saya, Tuhan mentolerir dalam waktu tertentu. Diharapkan seiring dengan perjalanan waktu, kita bisa bertumbuh dan tercelik untuk mengerti kekristenan yang sejati, sehingga kita diubahkan Tuhan. Perubahan ini akan membawa kita kepada kematian diri sendiri, atau yang dikatakan di ayat tadi, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa supaya bisa mengenakan kehidupan yang baru dalam Tuhan, atau bisa mengenakan kehidupan anak Allah. Sehingga prinsipnya kita sama dengan Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau orang masih punya kepentingan pribadi, ya jadi batu sandungan. Punya skenario sendiri, punya versi sendiri, saudara, ya. Punya versi sendiri. Engkau anak Allah yang hidup, udah tahu ya, aku anak Allah ya, aku berkuasa ya, tahu kan? Udah tahu. Tapi jangan kamu menerima aku sebagai Tuhan versimu. Itu jadi salah. Jadi selama ini banyak orang Kristen menerima dia sebagai Tuhan. Sudah benar tuh. Tapi versi siapa? Nah, versi siapa? Untuk memiliki pengertian bahwa dia anak Allah versi Allah, itu nggak bisa pewahyuan secara adikodrati. Harus proses belajar. Yang nanti akan ditandai kerelaan mematikan keinginan pribadi hidup dalam kehendak Tuhan. Ini berarti, saudara, ketika orang belajar kebenaran, rela kehilangan nyawa, nanti dijelaskan lagi rela kehilangan nyawa ini. Yang akhirnya, saudara, yang akhirnya goalnya, tujuannya adalah melahirkan Tuhan Yesus di dalam hidup. Kan pada waktu Natal sering kita bilang, biarlah dia lahir di hatimu. Lahir sebagai bayi terus percuma. Diinjek terus. Tidak berdaya. Tapi dia lahir sebagai raja dalam hidupmu. Dia merajai pikiranmu, merajai perasaanmu, merajai kehendakmu, merajai seluruh perbuatanmu. Sehingga engkau melahirkan Tuhan Yesus. Melahirkan Tuhan Yesus. Sampai pada level ini, barulah dapat dikatakan seseorang itu hidup bagi Bapa di surga. Hidup melayani Tuhan. Hidup sebagai saksi Kristus. Atau orang-orang yang berkelas corpus delicti. Sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, sehingga tidak pernah ditelorkan. Artinya kalau telur itu belum sempat pecah.
sebagai anak Tuhan yang berstatus lahir baru. Ini karena sesatnya banyak orang, sehingga pengertian lahir baru itu diartikan sederhana ya, ngawur ya saudara. Saya punya buku mengenai lahir baru, tapi begitu saya menemukan kebenaran ini, saya berkata untung belum dirilis. Belum dirilis. Sangat berbau sistematis, dogmatis, warisan dari yang sudah-sudah. Walaupun ada penambahan-penambahan, tapi yang ini, yang sedang saya sampaikan ini, luar biasa. Belum sempat lahir baru. Saudara ini ya banyak yang fanatik terhadap gereja. Bisa. Dari muda fanatik. Itu tidak tertutup kemungkinan. Anda juga bisa melihat orang-orang non-Kristen fanatik dengan agamanya. Tidak sulit untuk masyarakat yang berjiwa religius. Fanatik terhadap gereja, bahkan terhadap pendetanya, tetapi tidak fanatik terhadap pribadi Tuhan. Artinya tidak menjadikan atau belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Batu sandungan ini, ya kan? Kamu kalau masih punya pikiran duniawi, batu sandungan. Kamu tidak bisa nurut. Orang itu hanya bisa berseru memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak menundukkan diri sebagai hamba. Biasanya orang-orang seperti ini merasa berhak memiliki kepentingan dan tidak mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap dirinya. Dan kita semua cakap, ya, mengerti apa kepentinganku terhadap Tuhan, bukan apa kepentingan Tuhan terhadap diriku. Nah, jadi ternyata kelahiran baru itu bukan hal sederhana. Selama ini kan kita menganggapnya sederhana, saudaraku. Kalau sudah jadi orang Kristen, ikut Tuhan Yesus, lahir baru. Kalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus, lihat kelakuan murid-muridnya yang rela meninggalkan rumah, rela meninggalkan kerjaan, ikut Tuhan Yesus 24 jam itu ya. Wah, kita bilang mereka lahir baru. Pasti. Kita akan berkata lahir baru nih orang. Ternyata belum. Ternyata belum. Bukan tidak ya, belum. Nah, tidak tertutup kemungkinan saudara juga belum lahir baru. Orang yang lahir baru itu memiliki kriteria yang luar biasa, saudara. Dan saya makin hari makin mengerti. Tidak sederhana. Kita ke Yohanes pasal 3. Sebelum kita baca, saya beritahu dulu sama saudara. Ini kan soal Nikodemus. Kamu, kata Tuhan, kamu ini pengajar Israel. Artinya kamu tahu dong, banyak ilmu dong. Betul nggak? Betul. Kamu pengajar Israel. Kamu nggak tahu hal ini. Kan gitu. Wah, kamu harus lahir baru. Dia nggak mau. Yang pertama, karena memang pengertian mereka tentang kebenaran belum bisa membuat Nikodemus lahir baru. Yang kedua, lahir baru itu harganya mahal. Coba kalau Nikodemus lahir baru, dia dikucilkan, dia kehilangan jabatan. Tidak sederhana. Anda pikir cuma jadi orang Kristen pindah agama? Enggak. Dia bisa dikutuki oleh orang-orang, oleh pemimpin agama. Bisa jadi anggota Sanhedrin. Coba pikirkan baik-baik, ini yang tidak pernah kepikirkan. Tadi saya mulai dengan perkataan kalau kita melihat Alkitab dengan mata telanjang, tidak usah pakai kacamata biru, kuning atau apapun, kita bisa melihat Alkitab lebih jelas. Nikodemus itu belum lahir baru, tapi memang tidak mudah lahir baru. Kalau dia lahir baru, dikutuki, ikut Tuhan Yesus, dikutuki. Kalau sekarang pindah agama ya juga lumayan diomelin orang, tapi tidak sedahsyat Nikodemus kalau berani pindah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hancur hidupnya, saudara. Hancur dia. Makanya tidak berani lahir baru. Saudara yang masih ngitung-ngitung sama Tuhan, masih punya kepentingan hidup, itu belum lahir baru. Enak ngaku lahir baru. Belum.
Saya saja baru sadar. Waduh, jangan-jangan belum lama saya lahir baru. Orang lahir baru itu, wah, tidak sederhana. Dia akan berusaha mencapai kesempurnaan. Dia akan membela Tuhan tanpa batas. Dia merasa dunia ini bukan rumahnya. Kematian itu menggairahkan karena bukan pergi tapi pulang. Dan seterusnya. Sampai level ini tidak banyak orang, saudara. Tapi tidak apa-apa, yuk saya bimbing terus. Siapa tahu bisa telurnya pecah, betul nggak? Nah, kalau saudara sudah merasa, udah sampai di sini saja, saya udah baik, ya udah. Jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti. Sampai nanti saudara minta tolong Tuhan untuk bisa mati. Kalau pakai bahasa kasar ya, tapi itu sudah saya gunakan. Tuhan, aku berani loh bunuh diri. Bunuh keinginan dagingmu, betul nggak? Bunuh nafsumu, bunuh ambisimu, bunuh diri. Berani. Harus berani. Aku tidak mau punya kepentingan Tuhan, kecuali kepentinganmu. Kalau saya mati bisa hidup lagi, artinya kedaginganku ini mati masih hidup lagi. Tuhan, aku minta tolong supaya aku bukan hanya mati dimasukkan peti, dikremasi aja sekalian. Dagingnya dikremasi. Memang korban bakaran itu dibakar kok sampai wangi. Nah, kita ini gimana sampai tingkat itu? Ini kan berat, saudara. Tapi ya harus begitu. Makanya ketika Sakius menanggapi Tuhan Yesus yang masuk rumahnya dengan langkah, kuberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Terjadi keselamatan. Terjadi keselamatan. Jangan berpikir dengan kasih uang terjadi keselamatan. Terjadi keselamatan baru rela berbuat apapun untuk Tuhan. Jangan dibalik ya. Jadi ternyata melahirkan baru orang itu tidak gampang, saudara. Apa menetas? No? Menetaskan. Belum menetas masalahnya. Banyak orang belum menetas. Kalau saudara menetas, saudara itu bisa berprinsip begini. The only word I have, Jesus. Is Jesus. The only word I have is following Him. Ini. Nah sekarang berani enggak? Saudara, kalau memandang kisah Nikodemus kan, kita goblok-goblok ini Nikodemus, bodoh lo nggak mau percaya kan gitu, bodoh lo nggak mau lahir baru. Posisi Nikodemus waktu itu tidak sama dengan posisi orang pada zaman sekarang yang hak asasi dihargai. Dia berani percaya jadi murid Tuhan Yesus, dikutuki habis dia, kehilangan nyawa, kehilangan harga diri, kehilangan harkat, kehilangan masa depan, habis. Nggak gampang lahir baru itu, nggak gampang. Kalau cuma pindah agama lalu berarti lahir baru, ya salah lah. Ya enggak, terserah. Ini makin kemari ini makin sulit lahir baru kita. Lalu syaratnya jadi kayak lebih mahal. Emang begitu. Udah, emang begitu. You belajar dulu deh. Duduk manis, belajar terus. Jangan berhenti, ingat itu. Jangan berkata, ya sudah sampai di sini perjalananku. Aku udah jadi Kristen, udah baik-baik sambil nunggu kedatangan Tuhan. Oh, you belum lahir baru. You masih memikirkan bagaimana you merasa nyaman hidup. Orang yang lahir baru itu kehilangan nyawa, saudara. Tapi tidak bisa tidak. Tidak bisa kan secara pewahyuan, apalagi yang dilakukan banyak orang selama ini mendengarkan satu kali khotbah, satu kebaktian kebangunan rohani, maju ke depan didoakan, sudah terima Yesus, terus dipanggil sama usher, suruh terima Yesus, aslinya belum lahir baru. Belum tentu maksud saya. Dan banyak yang belum memang. Dia pikir sudah jadi baik ya, nggak berdosa lagi, mulai minggu depan gereja. Diarahkan gereja mana? Udah. Aslinya belum lahir baru. Jangan-jangan pendetanya yang pendeta di mana dia akan pergi bergereja juga belum lahir baru.
Karena ke gereja supaya diberkati, ke gereja supaya ya Tuhan berkati karena keselamatan sudah disediakan. Tuhan kalau mati masuk surga, sekarang kita senangkan Tuhan dengan ke gereja memuji menyembah Tuhan, kelakuannya harus baik ya, bantu-bantulah misi ya gitu ya, bantu-bantu misi lah ya, dan kegiatan gereja. Bisnisnya siapa ini? Bukan tidak boleh ke gereja, harus ke gereja, tapi harus jadi corpus delicti. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Masuk kamu pacaran, kamu nikah, kamu kerja, semua untuk Tuhan. Menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Tuhan majikan kita. Ya masing-masing berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Saya bayangkan saya masuk peti mati, ditutup, ditinggal semua orang. Pasti terjadi nih. Pasti terjadi. Nah, sebelum itu terjadi, mendingan sekarang saya hayati aku udah mati. Wah itu lebih kuat kita untuk menghindari dosa, sakit hati, kepahitan. Lebih mudah kita bisa menghindari usaha untuk terhormat atau dinilai orang. Mau menghargai saya silakan, enggak silakan. Udah mati saya. Mau cari apa? Jadi kita itu sudah mati, sebelum mati itu enak, saudara. Mau naik pesawat gonjang-ganjing, mau jatuh, mau tidak, ya udah mati kok. Nah itu enggak gampang, tapi mesti bisa. Ternyata kita bisa sampai pada level ini setelah kita diproses dengan pengertian yang cukup. Baru, oh bisa mengerti. Oke, kalau yang terakhir ini agak keterlaluan ya, jangan diikuti ya. Ini kan pergumulan pribadi ya saudara, dengan karakter saya yang modelnya begini. Tetapi kan memang sudah nggak ada pilihan saudara, ya, sudah nggak ada pilihan. Udah lewat proses frustasi panjang sampai titik aku memilih Tuhan, aku memilih kerajaannya. Dunia bukan rumahku, aku mau pulang ke surga dengan keadaan yang berkenan. Dan jangan berpikir bahwa ini hal yang luar biasa. Ini standar. Orang lahir baru bisa begini. Semua orang yang lahir baru sampai taraf ini. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku latihan terus dari perkara kecil ketika istri ngomong apa gitu yang saya nggak suka. Tapi dulu saya lawan, sekarang saya diam aja. Dengan berkata aku udah mati. Oh udah merdeka saya. Daripada saya debat-debat mendingan oh gitu ya mam. Wah merdeka saya. Nah saudara, kalau kita masih berkesempatan dikeluarkan dari keadaan itu, lahir baru, kan bagus. Dan tidak ada cara yang paling bagus dari ini, mati. Jadi kita masuk proses kematian saja, aku sudah mati. Walaupun untuk stabilitas kematian ini nggak gampang. Nggak gampang. Jadi kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah konyolnya itu, malangnya kalau orang merasa sudah punya kebenaran, tapi belum punya kebenaran. Atau kebenarannya belum memadai, hanya membuat orang jadi baik, tapi tidak lahir baru. Orang lahir baru itu saudara, wah, itu khusus sekali. Jadi akhirnya saya curiga, tidak banyak orang yang lahir baru. Tidak banyak orang yang betul-betul selamat, dikembalikan ke rancangan semula. Tidak banyak. Tapi lumayan gereja membuat orang satu, tidak menghina Tuhan Yesus. Udah bagus. Dua, bermoral baik. Ini kemungkinan besar masuk dunia akan datang itu luar biasa, besar. Tapi kalau orang bukan orang Kristen, bukan orang Kristen, satu, peluang menjolimi Tuhan Yesus besar. Ya betul, ini hal pertama. Tapi soal berbuat baik ya jangan tanya, agamanya juga mengajarkan berbuat baik. Dan saudara ya, kalau membaca Alkitab tidak pernah ada ayat yang mengatakan orang dihakimi menurut imannya, menurut perbuatan. Menurut perbuatan.
Nah, apa hubungannya dengan apa yang tadi saya katakan itu, saudara? Selamat dihakimi menurut perbuatan. Wah, ini lumayan harus dijelaskan di satu kesempatan nanti, saudara. Ya. Tapi sekarang kita lihat dulu Yohanes pasal 3 ini, saudara. Ayat 3 kita mulai, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya, memang dia tidak mengerti. Terus jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Roh itu pekerjaan Tuhan, air itu komitmen yang diwujudkan dalam baptisan, saudaraku. Ayat yang ke-8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Terus Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Oke. Pada intinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dialah anak Allah. Pada intinya itu. Pada intinya dia harus meninggalkan cara berpikir yang keliru. Kami berkata-kata apa yang kami tahu. Ikuti saya. Belajar daripadaku. Kamu belajar, kamu ngerti. Belajar padaku. Itu berarti Nikodemus harus berani meninggalkan seluruh kemegahan, seluruh kebesarannya sebagai anggota Sanhedrin, sebagai pemimpin agama Yahudi, dan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Jadi kalau seseorang ke gereja jadi orang baik, belum ada pertaruhan. Belum ada pertaruhan itu. Dia belum menemukan alam baru. Belum menemukan alam baru. Pasti analog loh, bayi yang dalam kandungan bisa lahir dengan alam baru itu. Saya pernah mengatakan dan saya akan ulangi terus. Kalau Tuhan menggunakan istilah anaginao, dilahirkan dari atas. Kata dilahirkan itu pasti ada kesamaan similar atau analog dengan proses kelahiran baru. Oke? 9 bulan di sini dari sebuah proses pertemuan sperma dengan ovum, jadi zigot bertumbuh jadi janin, 9 bulan jadi anak. Tapi kalau lebih 9 bulan bahaya. Lewat setahun mati. Nggak bisa tidak kan? Dari dulu juga pasti orang-orang tahu. Ketika belum ada teknologi medis, sesar. Lewat mati. Itu keajaiban Tuhan sebenarnya pada 9 bulan mulai ada berasa, aduh itu hebat sekali sebenarnya. Hebat ya. Begitu keluar saudaraku, ini alam baru. Alam baru. Different. Di sini terus mati. Nah, dibutuhkan sebuah pertumbuhan normal. Ingat bukan pewahyuan secara mistik atau adikodrati ya saudaraku. Atau secara mistik, tapi secara natural mendengar firman sampai dia memasuki alam baru.
Kalau cara berpikirnya dirubah, mindsetnya dirubah, cara berpikirnya baru, dia masuk kehidupan baru. Cara memandang harta, cara memandang hidup. Nah, mesti memadai itu. Iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Berapa ayat, berapa pasal, berapa banyak baru. Nggak cukup dengan KKR maju ke depan terima Yesus. Udah lahir baru. Coba Aser tolong dibina. Asernya belum lahir baru. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus bertumbuh terus, jangan sampai berhenti. Udah cukup sampai di sini saja saya. Bahaya. Bahaya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia. Jangan berkata, beta punya papa itu majelis. Beta punya opa itu pandita. Papanya opa itu pendeta juga. Jadi beta memang cucu cicit pendeta. Udah pokoknya udah jadi Kristen. Beta guru sekolah minggu. Dari kecil sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, aktivis remaja, pemuda. Sekarang udah usia 55 tahun, 60 tahun, udah cukup lah. Kekristenan tradisi seperti itu belum membuat Anda lahir baru. Anda harus mendapatkan pencerahan-pencerahan sampai tidak mencintai dunia sama sekali. Sampai Anda mengerti apa artinya hidup bagi Tuhan, segenap hidupku milik Tuhan. Baru bisa mengerti bahwa mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan itu kehormatan. Sehingga kita tidak merasa punya kepentingan dalam hidup ini kecuali melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, itu baru namanya kehilangan nyawa, saudara. Tentu tidak semua kebenaran yang saya pahami, saudaraku, bisa saya kemukakan semua. Karena waktu ini singkat. Tapi saya harapkan Anda setia terus mendengar suara kebenaran. Sehingga setiap kali ketemu 1 jam, Anda mendapatkan masukan-masukan kebenaran. Lalu Anda akan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Amin.